hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pemirsa LDI TV yang berbahagia, rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian mengerjakan haji bagi yang mampu. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang sholat, bahwa sholat ini merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiang agama. Dan di dalam al-hadis diterangkan, inna awwala ma yuhasabu bi abdu yaumal qiyamah sholatahu. Hamba Allah yang dihisab pertama kali nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya ini bagus, maka hisaban amalan-amalan yang lain ini akan lebih mudah, akan lebih lancar. Dulu orang sholat itu boleh ngomong. Begitu Allah telah menurunkan surat Al-Baqarah yang berbunyi hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang saya ambil di sini wa qumu lillahi qanitin, bahwa kamu supaya mengerjakan sholat dalam keadaan tunduk, maksudnya dalam keadaan diam, sakitin, tidak boleh ngomong kecuali membaca doa-doa yang ada di dalam sholat itu. Kalau sampai ngomong, ini berarti batal. Jadi umpama ini imamnya sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian makmumnya ini di belakang sudah ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ternyata salah satu dari makmum ini ada yang kentut. Yang sampingnya lah kok ngomong, loh kamu kok kentut? Ini batal kamu. Lah, yang sampingnya juga begitu, loh kamu kok ngomong sholat, berarti kan batal kamu sholatnya. Nah, yang terakhir ngomongnya pelan-pelan, sholat itu jangan ngomong saja, kayak saya ini loh diam. Lah, sama sebetulnya. Jadi semua yang ngomong ini ya hukumnya batal. Jadi nggak boleh ngomong wa qumu lillahi qanitin, maksudnya kamu supaya diam, sakitin. Kemudian dulu diceritakan ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid, ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid, kemudian mengerjakan sholat. Setelah sholat datang ke tempat Nabi, salam pada Nabi, oleh Nabi dijawab, kemudian Nabi bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai rajul, kamu supaya mengulangi sholatmu lagi, karena sholatmu tadi itu tidak sah. Sehingga rajul tadi mengulangi sampai 3 kali sholatan. Dan setiap datang kepada Nabi, oleh Nabi diperintah untuk mengulangi lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kemudian rajul ini matur kepada Nabi, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uksinu ghairu hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa memperbaiki sholat saya lagi. Saya bisanya sholat ya seperti ini. Fa'alimni, maka ya Rasulullah, ajarilah aku bagaimana sholat yang benar itu. Kemudian Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kumta ilas sholati fakabbir. Ketika kamu sholat, maka bacalah takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian summarka hatta tatma'ina roki'an. Kemudian kamu supaya rukuk sampai tenang, sampai anteng di dalam rukukmu. Summarfa hatta tatma'ina ta'dilan atau qa'iman. Kemudian kamu supaya mengangkat kepalamu dari rukuk sampai kamu berdiri dengan tenang. Ini. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian kamu sujudlah sampai tenang dalam keadaan sujud. Sumarfa hatta tatma'ina jalisan. Kemudian kamu supaya mengangkat kepala dari sujud dalam keadaan duduk sampai tenang dalam keadaan duduk. Kemudian setelah itu summaf'al fi sholatika kuliha. Kamu supaya mengerjakan sholatmu, semua rakaat seperti itu, tenang. Jadi kuncinya orang yang sholatnya itu khusyuk, tumakninah, ini yang diterima oleh Allah. Rajul tadi oleh Nabi disuruh kembali, suruh ngulangi sholat karena sholatnya tidak tumakninah, sehingga dihukumi tidak sah. Bahkan oleh Hudzaifah digarisbawahi, walau mutta ala ghairi fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seandainya orang yang mati dalam keadaan sholatnya tidak tumakninah, ini berarti matinya sama dengan orang yang tidak mengerjakan agama yang telah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi sama dengan orang yang tidak mengerjakan sholat. Maka di dalam sholat ini kita supaya tumakninah dan khusyuk. Nah, sholat ini memang berat. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Walaupun beratnya bagaimana, kita supaya wajib untuk mengerjakan sholat. Jangan kalah dengan ceritanya Bagong, Petro, Gareng. Bagong itu punya ilmu yang namanya ilmu jis. Nah, kemudian ngomong sama Gareng sama Petro. Nah, Petro penasaran. Petro sama Gareng ingin punya ilmu jis. Kemudian oleh Bagong disyaratkan. Syaratnya begini, kamu tidak boleh tidur mulai habis maghrib sampai pagi. Nanti kalau sudah pagi akan saya tunjukkan ilmu jis saya. Namanya Bagong sama Petro ini ingin menguasai ilmu jis. Walaupun beratnya bagaimana ya dikerjakan. Begitu sampai pagi, Bagong bawa paku. Pakunya ini dibawa kemudian oleh Petro sama Gareng, ya dilihat terus namanya ingin punya ilmu jis. Kemudian Bagong bawa paku, bawa besi, dibakar sampai panas. Setelah itu Bagong ngambil air di dalam gelas, paku yang panas tadi dicelupkan di dalam gelas. Cis lah. Petro sama Bagong langsung melenggong. Masya Allah, Gong. Petro sama Gareng tadi langsung melenggong. Ya Allah, Gong, ilmu jis itu seperti itu toh. Nah ini walaupun jadi sebetulnya cuman seperti itu aja Petro sama Gareng ini sampai mengorbankan waktunya, padahal ya hanya ilmu jis seperti itu. Apalagi kita mengerjakan sholat ini yang nantinya oleh Allah akan dihisab lebih awal. Untuk itu mari kita untuk menertibkan di dalam sholat kita supaya semua amal kita nanti mudah untuk dihisab oleh Allah. Pemirsa LDI TV yang diridhoi Allah, insya Allah demikian penyampaian dari saya. Mudah-mudahan Allah memberi barokah.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.